Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mencoba mengurai ya bagaimana sebetulnya memilih skincare yang baik ya, teknologi bagaimana yang paling tepat untuk kita dan sesuai dengan hakikat kita sebagai manusia gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas sedikit tentang mengapa sih kita penting perhatikan kosmetik, skincare ya. Dan pentingnya perawatan kulit tadi bukan sekedar membuat glowing ya, benar ya, bukan sekedar mempercantik kulit kita ya, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa karena apa yang terpapar pada kulit kita ini menyebabkan akhirnya mempengaruhi otak kita. Cause your skin run your brain. Ya, jadi karena apa yang terpapar pada kulit kita akan mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi otak kita. Padahal otak ini adalah salah satu faktor yang menentukan baik buruk kondisi kesehatan kita. Ya. Jadi kita ini adalah ekosistem sebetulnya, dan ekosistem yang terbesar itu selain pada usus kita ya atau pada mulut kita adalah pada kulit kita ya. Jadi apa itu skin mikrobiom atau mikrobioma gitu ya, kalau bahasa Indonesianya mikrobioma. Mikrobioma itu mengacu pada komunitas mikroorganisme, termasuk itu bakteri, virus, jamur ya, bahkan ada tungau ya. Tungau itu kan sesuatu yang kadang membuat alergi orang ya, kutu seperti apa namanya, skabies itu termasuk salah satu bagian dari tungau ya yang hidup di kulit kita. Walaupun demikian ya, walaupun ada bakteri, ada jamur, ada serangga di kulit kita, tapi hal ini tidak menyebabkan kulit itu dikatakan sebagai kulit yang kotor, bukan ya, karena ternyata ada hubungan saling menguntungkan ya antara kita dengan bakteri-bakteri dan mikroorganisme tersebut. Nah, bagaimana kita menjaga agar mereka tidak menyakiti kita ya, maka otomatis yang harus kita jaga adalah keseimbangan ya, keseimbangan. Jadi sama seperti kalau kita hidup di bumi ya, di bumi itu ada ekosistem hutan, ada ekosistem laut begitu ya, sawah dan sebagainya. Kalau ekosistem itu terjaga, tidak akan ada seperti singa yang memakan manusia, nggak ada ya. Kalau singa sampai makan manusia itu artinya sudah terjadi apa? Kerusakan ekosistem. Nah, jadi kulit kita ini kalau dijembreng begitu ya, jadi kulit kita kalau kita kuliti begitu, ditambah dengan organ-organ adnexa kulit, namanya organ tambahan pada kulit, yang di situ ada kelenjar keringat, ada kelenjar sebasea gitu ya, ada kelenjar minyak dan lain-lain. Nah itu luasnya itu kalau dijembreng itu bisa mencapai 25 meter persegi. Nah jadi bisa dibayangkan luasnya ekosistem kulit ini ya. Makanya kalau kita memaparkan sesuatu yang tidak sehat, tentunya itu akan mempengaruhi seluruh sistem tubuh kita. Nah menariknya, di setiap kulit kita itu berbeda-beda. Jadi antara wajah misalnya ya, wajah di area depan ya, wajah kita kan area depan kepala ya, itu cenderung berminyak ya. Komunitas bakterinya tentu akan berbeda dengan di area tangan, yang dimana area tangan itu cenderung dia kering ya, lalu di lutut dan sebagainya. Jadi kulit itu ternyata akhirnya ya memerankan bukan hanya fungsi sebagai barrier ya, kalau selama ini kan kita hanya menganggap sebagai benteng ya, salah satu benteng dari paparan-paparan patogen ya, organisme yang berbahaya bagi tubuh kita, polusi dan lain-lain. Nah, di sini ternyata dia memegang peran bukan hanya dalam hal imunologi ya, kalau barrier benteng dari infeksi itu kan namanya sebagai organ imunologi. Akan tetapi dia punya peranan dalam komunikasi dengan sel-sel yang lain, organ-organ yang lain yang jauh dari kulit kita ya. Dan komunikasi dalam sel itu diperankan oleh adanya hormon ya, hormon, kemudian keterkaitan dengan hormon tersebut terhadap syaraf ya, yang dimana ini akan menyebabkan nanti kulit
mempengaruhi syaraf, mempengaruhi otak kita. Nah, itu disebut sebagai endokrin ya, organ endokrin ya. Kemudian dia juga punya fungsi metabolik ya, di mana di sana kulit itu berfungsi dalam mendegradasi zat-zat yang toksik dan mengeluarkan zat yang toksik. Jadi ketika kita berkeringat, ketika kita memproduksi minyak misalnya ya, itu sebetulnya adalah upaya kulit kita untuk mengeluarkan racun ya. Maka kalau orang cenderung banyak berada di ruang ber-AC dan dia jarang berkeringat, justru akan menimbun racun di dalam kulitnya. Nah, lalu juga fungsi psikososial ya, di mana sentuhan, pelukan, ya kan, kemudian bahkan gertakan ya, kalau digertak ya itu kulit akan bereaksi karena dia punya punya penangkap ya terhadap frekuensi suara, terhadap gelombang elektromagnetik gitu ya. Jadi kulit kita itu mempunyai reseptor namanya. Penangkapnya ini seperti antena begitu ya. Nah, itu disebut reseptor. Nah, makanya ada pengaruh bagaimana ucapan yang baik ya, kemudian bagaimana pelukan ya, bagaimana elusan ya, bagaimana kasih sayang ditunjukkan dengan belayan, itu akan mempengaruhi otak kita, mempengaruhi mood kita ya, mempengaruhi pengeluaran hormon-hormon misalnya seperti oksitosin misalnya ya. Nah, ini menyebabkan akhirnya terjadi efek ke neuropsikoimunologi kita ya. Maka salah satu fungsinya adalah sebagai organ neuropsikoimunologi, dan selain itu ada fungsi-fungsi yang lain. Kalau kita sebagai wanita tentunya sebagai salah satu yang mencerminkan penampilan ya begitu ya. Jadi tergantung bidang yang akan kita teliti ya. Jadi fungsinya banyak sekali. Ya, ternyata kulit itu mempunyai hubungan dengan ekosistem tadi, di mana bakteri, fungi, ya, kemudian tungau tadi, dia membantu tubuh kita memproduksi yang namanya antimikroba atau antibiotik ya. Jadi kulit kita tuh bisa memproduksi antibiotik. Maka sebetulnya kalau ini difungsikan benar-benar, kita nggak butuh sabun antibiotik gitu ya, nggak butuh ya. Kita nggak butuh sesuatu yang justru nanti membunuh bakteri baik dalam tubuh kita ya, seperti misalnya alkohol dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada beberapa mekanisme fungsi kulit yang dipengaruhi oleh mikrobiota di permukaan kulit ya, di mana melibatkan sel-sel yang berada dalam kulit. Bahkan yang namanya sel dendritik ini kan berada di dalam kulit ya. Sel dendritik itu kenapa disebut sel dendritik? Karena dia punya jonjot-jonjot namanya, ini yang seperti tangan-tangan. Nah, tangan-tangan ini masuk ke dalam lapisan kulit ari kita, di mana ketika ada bakteri yang masuk ke dalam kulit ari, maka sel dendritik ini akan bereaksi mengenali ya. Oh, ini dia mikroba yang baik, oh ini mikroba yang dia jahat begitu ya. Nah, lalu dia akan membawa pesan ini ya, mengenali dan membawa pesan ini bersilaturahim pada sel-sel di dalamnya ya. Ada sel makrofag di sini, ada limfosit di sini ya kan. Kemudian dia akan mempengaruhi lingkungan di dalam kulit kita. Nah, jadi ada silaturahim antar sel, ada komunikasi antar sel, dan dia dibutuhkan adanya bantuan dari bakteri-bakteri yang ada di sini gitu ya. Nah, hal ini akan mempengaruhi juga bagaimana sikap kita ketika ada bakteri yang jahat menyerang kita. Contohnya bakteri yang jahat ini adalah Staphylococcus aureus ya. Staphylococcus aureus ini dia adalah bakteri yang memproduksi zat yang bisa menyebabkan kita terinfeksi, dan akhirnya kulit kita tuh melepuh seperti membentuk nanah gitu ya. Jadi nanan ya, bisulan nanan. Nah, itu penyebabnya adalah Staphylococcus aureus. Dan uniknya kalau ekosistem kita seimbang, yang namanya Staphylococcus aureus ini justru bisa menjadi apa? Menjadi bakteri yang baik ya, yang berguna untuk kita. Dia nggak akan ngapa-ngapain, ibaratnya preman ya. Premannya jinak, premannya jinak, bukannya dia menyerang kita, tapi premannya membantu kita menjaga tubuh kita, gitu ya. Jadi dia justru akhirnya bisa dijinakkan ya, dijinakkan dan bermanfaat untuk kita. Nah, jadi mikrobioma ini harus dalam kondisi eubiosis ya, artinya seimbang. Nah,
dan tidak ada orang yang memiliki mikrobioma yang sama walaupun dia kembar, ya. Maka sebetulnya kalau seperti kita orang Asia, ya kita harus cari yang berasal dari Asia, ya. Jangan beli misalnya kosmetik dari Eropa, berbeda ya, berbeda nanti ya. Jadi sama halnya kalau kita orang yang tinggal di Indonesia, ya, jadi jangan beli yang Korea, ya. Kita selama ini kan selalu pengennya seperti artis Korea, jadinya seringnya beli dari Korea, gitu ya. Nah, makanya kalau ada produk lokal itu sebetulnya kalau dia menggunakan skin microbiome, maka itu mungkin sudah sesuai dengan orang Indonesia, gitu ya, karena kita sama-sama tinggal di daerah geografis yang sama, ya. Nah, ini adalah satu fungsi kulit yang sangat-sangat penting, ya. Kulit sebagai organ yang mampu memproduksi hormon. Mengapa tadi disebut sebagai organ endokrin, ya, karena ada hormon yang diproduksi di kulit ternyata. Jadi kulit itu mampu secara mandiri memproduksi hormon. Kalau selama ini kan kita menganggap hormon seperti misalnya ini kortisol, ya. Kortisol itu hormon yang mengendalikan stres, ya. Kalau kita stres, kortisol kita akan banyak. Nah, itu biasanya yang memproduksi adalah di hipotalamus kita ini, daerah hipofisis, hipotalamus ini, ya, yang ada di otak kita, ya. Nah, ternyata kulit itu bisa memproduksi hormon, ya, kortisol ini, ya. Maka kalau kita stres, kulit kita stres, ya, kulit kita bisa stres, ya, itu bisa memproduksi kortisol. Demikian halnya vitamin D, ya. Vitamin D itu pengaktifannya dari provitamin D yang kita makan dari makanan kita adalah di kulit, ya, produksinya di kulit. Nah, lalu ada CRH, ada epinefrin, ada ACTH, ada alfa MSH, ya, ini hormon-hormon yang mempengaruhi sistem metabolisme tubuh kita. Ya, epinefrin itu hormon yang misalnya dikeluarkan oleh orang-orang yang cenderung kalau kita pas lagi marah, gitu ya, meningkatkan tekanan darah dan lain-lain. Nah, lalu juga ini, ya, dia produk turunan vitamin A. Turunan vitamin A yang juga penting untuk salah satunya sistem imun yang produksi antibodi dan juga untuk kesehatan kulit, ya, mencerahkan kulit dan sebagainya. Nah, lalu juga hormon bahagia yaitu endorfin. Endorfin itu morfin alami dalam tubuh kita, ya. Jadi kalau mau mengkonsumsi morfin nggak usah jauh-jauh, ya, nggak usah beli morfin, ya, nggak usah melakukan perbuatan maksiat dengan membeli morfin, ya, tapi dengan cara menstimulasi kulit supaya mengeluarkan endorfin, ya, menstimulasi kulit dengan zat-zat aktif yang menstimulasi endorfin, atau dengan elusan, dengan belaian, ya, dengan rangsang fisik itu bisa menimbulkan hormon bahagia. Bagaimana seorang suami dengan istri harus saling memeluk, gitu kan, itu salah satu cara untuk meningkatkan endorfin. Nah, lalu juga ada estrogen dan androgen, ya. Maka mengapa kok kita kalau menggunakan sabun atau kosmetik atau skincare, gitu ya, kita harus memperhatikan zat-zat yang terpapar pada tubuh kita, karena ada zat-zat yang bisa meningkatkan produksi estrogen dan androgen dalam kulit kita, dan ini bisa memicu, misalnya kalau kita punya bakat kanker seperti kanker payudara, begitu ya, atau kita punya penyakit yang terkait dengan organ reproduksi, ya, misalnya endometriosis, ya, ini bisa meningkatkan progresivitasnya, gitu ya. Maka hati-hati dengan kosmetik, dengan skincare yang bisa memicu produksi estrogen yang berlebihan, ya. Kemudian juga di sini ada insulin growth factor, ya. Jadi insulin growth factor ini adalah salah satu hormon yang penting dalam pertumbuhan tumor juga. Maka kalau kita punya bakat keluarga yang sakit kanker, kita harus sangat hati-hati dengan skincare dan kosmetik kita. Jadi paparan dari lingkungan yang mengenai kulit itu bisa mempengaruhi seluruh tubuh kita,
ya, melalui mekanisme di mana tadi tubuh kita memproduksi hormon, ya, kulit kita memproduksi hormon, ya, baik di tingkat permukaan maupun di dalamnya, ya, dan ini akan mempengaruhi saraf-saraf di dalamnya yang akan diteruskan ke otak dan organ yang lainnya, ya. Nah, ini bagaimana di sini tadi ada penangkap-penangkap, ya, penangkap-penangkap dari hormon, ya, dan akhirnya dia akan mempengaruhi kondisi keseimbangan dan daya proteksi dari kulit kita, ya. Dan ini sangat ditentukan juga oleh faktor-faktor internal dalam tubuh kita, ya. Makanya kecantikan dari dalam, ya, itu artinya apa? Makanan kita harus baik, ya kan? Kemudian pikiran kita harus baik, ya, itu penting juga dari dibanding dengan skincare, ya. Skincare itu kan perawatan dari luar. Nah, ada perawatan dari dalam dengan makan yang baik, ya, dengan pola pikir yang baik, ya. Kulit yang sehat itu bila ada keseimbangan mikrobiom dan ada keutuhan dari barrier skin kita, ya. Jadi barrier kulit kita itu utuh, ya, tidak ada yang luka, tidak ada yang bengkak, tidak ada yang meradang begitu, ya. Kulit yang tidak sehat itu contohnya adalah kulit yang mengalami atopi, ya. Atopi itu sensitif, hipersensitif, ya. Jadi kena sesuatu yang kalau orang normal itu nggak alergi, dia alergi. Tungau itu tidak membuat alergi, ya, kalau orang yang sehat, ya. Tapi kalau orang yang atopi, tungau itu menimbulkan alergi. Debu juga demikian, ya. Maka di sini biasanya kulitnya bariernya tidak lagi baik, ya. Jadi sudah ada yang luka dan sebagainya. Nah, ini, jadi ada yang namanya apa? Dysbiosis pada kulit, ya. Dysbiosis ini yang menyebabkan peradangan, ya, membuat akhirnya terjadinya peradangan di kulit, ya, dan juga menimbulkan penyakit, ya. Ada umur, genetik, ya, kemudian tadi apa namanya, imunitas, hormon, ya, kemudian jenis kelamin, ya. Seorang wanita kulitnya berbeda dengan laki-laki, ya, karena estrogennya lebih tinggi, ya, jadi kulitnya lebih halus, ya, lebih apa namanya, glowing mungkin, ya, gitu, ya, lebih kenyal begitu. Nah, yang penting lagi selain perawatan kulit adalah tidur yang cukup, ya, tidak boleh stres dan metabolisme kita terjaga. Nah, faktor dari luar misalnya higien sanitasi, bagaimana kita mandi, ya, kemudian sabun yang kita pakai, lotion yang menyentuh kulit kita, ya, kemudian paparan zat-zat pengawet dari apa yang kita pakai, ya, dan zat-zat kimia yang kita pakai, kemudian juga nutrisi, ya, nutrisi dari apa kulit kita, yang kulit kita harus dinutrisi juga, ya, harus dinutrisi juga, makanya kita butuh skincare, ya. Nah, lalu paparan sinar matahari, iklim, ya, kemudian aktivitas fisik dan juga polusi udara, ya. Jadi begini, ini akan pengaruhi fungsi kulit tadi, ya, sebagai protective role, ya, kemudian juga sebagai sistem imun, ya, dan lain-lain. Di mana sinar matahari ini akan menyebabkan peradangan kalau misalnya kita tidak menggunakan pelindung, ya. Makanya kalau panas terik, ya, usahakan kita menggunakan pelindung, ya. Kalau wanita apalagi, ya, apa namanya, kita harus sangat hati-hati, terutama orang-orang yang menderita autoimun, ya, misalnya SLE gitu, ya. Jadi karena sinar matahari seperti UVB, dia akan merusak DNA kita dan dia akan mempengaruhi sinyal-sinyal peradangan yang akan mempengaruhi kelenjar-kelenjar endokrin seperti adrenal, ya, kemudian mempengaruhi otak kita, ya, mempengaruhi otak kita. Nah, ini gambarannya bagaimana sinar matahari akan mempengaruhi otak, ya. Kemudian itu sebabnya mengapa tadi saya katakan bahwa your skin run your brain. Ya, ini kata ahli, ya. Kata ahli yang namanya Arts et al, ya. Arts et al ini para peneliti yang meneliti kulit, ya. Dan mereka meneliti bahwa stres itu termasuk bisa mempengaruhi, ya. Maka kita harus menghindari stres, termasuk itu berupa psychological stress secara psikis gitu, ya, atau environmental stress, ya, karena paparan sinar matahari tadi, ya, infeksi, kemudian
temperatur yang terlalu panas atau terlalu dingin ya, ozon, toxic agent yang berasal dari sabun, dari kosmetik dan lain-lain ya. Lalu mechanical damage ya karena sering kita gosok-gosok ya. Kemudian peregangan ya, radikal bebas, alergen, lalu kelembapan begitu ya. Nah, dan ini akan mempengaruhi apa namanya otak kita. Maka kulit kita bisa mempengaruhi otak kita ya. Orang-orang yang punya peradangan kulit ya, apalagi itu peradangan kulit yang menahun ya, misalnya apa, psoriasis ya. Psoriasis itu adalah penyakit yang menyebabkan kulit kita tuh mudah sekali meradang dan dia berganti kulit lebih cepat. Misalnya kalau orang normal itu berganti kulit 28 hari ya, orang yang menderita psoriasis itu bisa 3 sampai 4 hari sudah berganti kulit ya. Makanya kulitnya itu berlapis-lapis, timbul seperti kerak ya, seperti kerak di kulitnya. Dan itu kalau tidak diobati itu berbahaya karena bisa mengubah perilaku ya, sampai ada yang namanya bipolar syndrome ya, kemudian ada psikopat ya, psikopat, kemudian ada schizophren ya, kalau dibiarkan bisa jadi schizophren ya, karena apa namanya, peradangan di kulit yang menahun ini dia akan menyebabkan gangguan dari hormon, dari neuropeptida yang mempengaruhi apa syaraf-syaraf dari otak kita ya. Jadi kalau melihat ada orang yang kena bipolar disease atau apa namanya, kena psikopati ya, psikopat itu sampai dikatakan bahwa dia bisa diobati asal penyebab apa yang menjadikan dia psikopat itu diatasi ya. Salah satu contohnya adalah peradangan pada kulit atau penggunaan bahan-bahan yang menyebabkan rangsangan peradangan kronik dalam kulitnya. Misalnya apa? Tinta tato. Ya, hati-hati dengan tinta tato ya. Kenapa sih kita nggak boleh mentato ya? Mentato misalnya apa? Kalau perempuan nggak sadar kalau kita sering mentato juga kan gitu ya. Apa? Alis ya. Alis itu nggak boleh ditato ya. Alis itu biarkan saja dia tumbuh secara alami. Kalau pengen yang tebal ya dikasihlah minyak esensial gitu. Jangan ditato. Kalau ditato, paparan tinta tato di dalam kulit itu memicu peradangan kronik ya, memicu peradangan kronik dan bisa mengubah sifat dan perilaku kita ya. Jangan-jangan nanti kita jadi psikopat ya. Jadi hati-hati dengan tinta tato ya. Ini salah satunya adalah karena peranannya dari sel yang namanya sel mas ya, di mana sel mas ini mampu mengeluarkan sesuatu yang mempengaruhi sistem imun kita, mengubah keseimbangan tadi ya, karena yang berubah keseimbangan ya. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita dengan keseimbangan. Ketika kita rusak keseimbangan itu karena kita pengen cantik tadi dengan mentato alis kita misalnya ya, itu yang terjadi kita merusak keseimbangan, merusak ciptaan Allah ya, dan akhirnya itu akan mempengaruhi imunitas kita, mempengaruhi sinyal-sinyal komunikasi dalam tubuh kita yang akhirnya mempengaruhi perilaku kita. Bayangkan ya, bahaya sekali kalau kita kehilangan perilaku yang baik jadi psikopat. Kira-kira bagaimana? Apakah kita akan mati dengan husnul khotimah kalau jadi psikopat ya? Hati-hati makanya ya. Nah ini beberapa triggernya ya. Jadi sel mas ini bisa di-trigger oleh bakteri ya, oleh sinyal-sinyal peradangan, oleh hormon pertumbuhan ya, kemudian neurotransmitter itu apa, sinyal-sinyal yang mempengaruhi saraf ya, free radikal bebas ya, kemudian sinar matahari ya. Mengapa kok ada orang yang kalau kena sinar matahari rasanya bagaimana? Otaknya tuh kayak ada kabutnya gitu ya. Dia seperti kehilangan kewaspadaan, namanya brain fog ya. Biasanya penderita autoimun sering seperti itu ya. Nah itu karena adanya ya tadi peradangan yang mempengaruhi otak ya. Maka hati-hati sekali dengan pengaktifan dari sel mas ini ya. Nah ini kondisinya bisa memicu banyak penyakit kalau kita biarkan ya. Contohnya kebutaan ya, lalu ada dermatitis atopik, kontak dermatitis, urtikaria. Urtikaria itu biduran yang apa namanya, kronik ya. Psoriasis tadi ya, penyakit yang seperti tumor. Jadi banyak benjolan tumor di dalam di permukaan kulit ya, karena
di situ ada pertumbuhan berlebihan dari sel saraf dan sel jaringan ikat kita, namanya neurofibromatosis. Ya, misalnya manusia akar, ya manusia akar tahu enggak? Manusia akar itu yang dia ada tumor pada kulit, ya. Nah, itu sebetulnya dia salah satunya kemungkinan karena ini ya. Nah, lalu ada lichen planus, ya, akne itu jerawat, ya, jerawat yang susah disembuhkan, ya, lalu gatal-gatal, ya, lalu prurigo nodularis, telogen effluvium, ya, jadi ada penuaan dini pada sel-sel rambut kita. Ya, jadi stres secara psikologis itu bisa mempengaruhi diversitas dari mikrobiom kita, maka nggak boleh stres, ya. Makanya kalau kita suka dandan, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, ya, asal cari skincare yang tepat, karena dandan itu juga membahagiakan kan, menghilangkan stres gitu ya. Jadi dandan silakan, tapi pilihlah dengan skincare yang baik atau kosmetik yang baik, dan dandanlah pada saat yang tepat, di depan orang yang tepat. Dandannya di depan siapa? Suami, ya, di depan orang-orang yang memang boleh kita berdandan, ya. Nah, dilarang stres, ya, karena stres itu mempengaruhi jumlah bakteri seperti ini. Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, ini semua bakteri-bakteri patogen. Ya, kalau kita stres, nanti banyak Propionibacterium acnes yang menyebabkan apa? Jerawat, ya, atau Staphylococcus epidermis yang menyebabkan bisulan, ya. Terus Staphylococcus aureus bisulan, ya. Jadi kalau kita sering bisulan tuh kita harus mikir nih, apa saya stres ya, gitu ya. Kadang-kadang harus seperti itu, ya. Nah, lalu grup Streptococcus juga demikian, ya. Lalu Candida itu jamur, ya, jamur yang menyebabkan gatal pada kulit. Nah, ini bagaimana rumitnya Allah itu menciptakan ini semua, ya. Jadi kita harus menyayangi diri kita, Ini rumit sekali, ini Allah sudah menciptakan semuanya dalam tubuh kita untuk melindungi kita, untuk agar kita terjaga, untuk agar kita nanti husnul khotimah, gitu ya, husnul khotimah. Nah, seperti ini keterkaitan antara kulit, otak, dan usus. Jadi hati-hati menggunakan kosmetik, menggunakan skincare, karena itu bisa merubah perilaku kita. Ya, jadi kemudian hati-hati dengan apa yang kita makan, ya, karena dari usus ini bisa mempengaruhi kulit kita, bisa mempengaruhi otak kita, ya. Kemudian, nah, ini keterkaitan antara otak, kemudian kulit dengan usus kita. Ya, jadi kalau kita ingin kulit kita cantik, bukan hanya kulit kita aja yang dikasih skincare, ya, tapi juga usus kita harus diperbaiki, dan pola pikir kita juga harus diperbaiki, ya. Pola pikir yang tenang, ya, nafsul mutmainah, ya. Bagaimana kita bisa mencapai nafsul mutmainah, ya, ketika kita mendapatkan tekanan batin, mendapatkan masalah, kita tetap tenang, ya. Ketika bahagia juga tenang, ya, biasa-biasa saja, ya, tidak terlalu over, ya, tidak terlalu istilahnya hiperbol, ya, atau terjadi penyakit-penyakit yang moodnya cepat berubah itu, ya. Jadi moodnya cepat berubah, mudah stres, mudah bahagia, itu namanya bipolar, itu seperti itu, ya. Nah, ini gambaran bagaimana kalau terjadi pengaktifan sel-sel tadi yang menyebabkan peradangan pada kulit, menyebabkan akhirnya rasa gatal, ya. Akhirnya apa? Kita pengen garuk. Itu kan sebenarnya salah satu contoh kalau kita gatal pengen garuk itu bagaimana kulit mempengaruhi otak. Ini cara mudahnya saja, ya. Jadi bagaimana ada rasa gatal pada kulit, terus kita punya pikiran, oh, ayo digaruk, gitu ya. Ayo digaruk. Nah, lalu penuaan dini, ya. Penuaan dini itu bisa terjadi, ya, pada tubuh kita, ditandai oleh adanya bintik-bintik kehitaman, ya, kemudian adanya semacam papul istilahnya, benjolan-benjolan kecil lah, ya. Kemudian ada kerutan, ya, kemudian warna kulit yang kemerahan, lalu ada pembuluh darah yang melebar yang gambarannya bisa terlihat di kulit kita, ya. Jadi kalau orang-orang yang misalnya menggunakan skincare yang tidak tepat, itu salah satu tanda rusaknya itu adalah dengan melihat kita bisa melihat pembuluh darah di kulit kita. Nah, lalu juga pH-nya, ya, ketebalannya, ya.
penurunan dari perbaikan sel, pigmentasinya jadi tidak merata ya, kemudian pengurangan kolagen, jadi lebih tidak kenyal ya, tidak kenyal, kemudian juga mempengaruhi kelenjar keringat, kelenjar minyak gitu ya, sehingga bisa terjadi mudah penyumbatan dan jerawat. Nah, ini faktor-faktor yang harus kita perhatikan ya, termasuk di sini rokok ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, hati-hati dengan rokok ya. Rokok ini bukan hanya mempengaruhi kesehatan ya, dia adalah racun yang terdiri atas 45 zat kimia, bayangkan. Nah, itu akan mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita tadi ya, ada sel mas, ada makrofag, ada sel leukosit ya, limfosit, mereka akan keok ya kalau kita merokok ya. Maka bapak-bapak yang sayang istri ya, jangan merokok di depan istri, atau kalau bisa ya berhenti merokok ya, supaya istrinya tetap cantik ya, tidak mengalami penuaan dini ya, itu seperti itu. Kemudian nah ini gambaran kulit dari masa ke masa ya, kita tentunya akan mengalami ya, akhirnya kita tua, itu sudah sunatullah ya, akan tapi jangan sampai kita mengalami apa, penuaan dini. Nah, melatonin ini hormon yang kita dapatkan dari makanan yang kaya triptofan, yang akan dimetabolisme oleh tubuh, yang akan diproduksi pada saat kita tidur. Jadi mengapa tadi kok kita harus tidur cukup ya, jam 8 paling tidak itu harus sudah mulai mengistirahatkan pencernaan ya. Ini makan itu sebelum jam 7 ya. Tadi sudah pada makan belum ini? Ya, jadi jam 7 sudah makan ya, kemudian jam 8 itu sudah siap-siap rutinitas mau tidur itu ya. Jam 9 kalau bisa sudah mematikan lampu dan kita sudah berbaring. Ya, jadi tidur yang cukup, diet yang sehat yang kaya vitamin ya. Yang pertama, teknologi yang digunakan bisa menggunakan pre maupun probiotik secara topikal ya, atau kita mentransplantasikan mikrobiota kulit. Jadi kita ambil seluruh mikrobiom dari orang yang sehat ya, kita berikan pada orang yang mengalami kulit yang sakit ya. Ini salah satu caranya ya, bisa dibuat sediaan lotion, krim ya, kita gunakan dalam skincare ya. Tapi yang jelas pilih produk yang ringan ya, dengan kandungan yang halatoid ya. Halatoid apalagi kalau itu produk dari saudara kita sendiri ya. Kemudian hindari bahan-bahan yang berbahaya. Jadi produk yang kandungannya halal tidak berbahaya, ini maaf salah ya. Seperti misalnya menggunakan lidah buaya, minyak jojoba, sea butter, minyak virgin coconut oil ya. Jangan menggunakan bahan yang keras, sintetis atau alami, baik itu sintetis maupun alami ya. Dan tidak melakukan perawatan berlebihan pada kulit. Jadi sederhanakan step perawatan kulit kita ya. Saat membersihkan, hindari surfaktan keras yang mengandung misalnya SLS gitu ya. Jadi sabun muka kalau bisa juga jangan mengandung SLS ya. Menggunakan sabun yang sesuai dengan pH kita ya, tidak mengubah protein ya. Kemudian berhati-hati dengan bahan yang mengiritasi, yang misalnya pengawet ya, bahan kimia lain ya, dan cara mengaplikasikannya. Nah, sederhanakan regimen kita ya. Jadi semakin sedikit skincare kita itu semakin baik sebetulnya ya. Jadi jangan terlalu banyak ya. Kemudian tidak menggunakan alkohol ya. Karena apa? Alkohol ini mengeringkan dan dapat merusak mikrobioma ya. Nah, alkohol yang dapat memberikan efek kering ini tercantum pada label sebagai alkohol SD atau yang diubah sifatnya misalnya etil alkohol ya, atau alkohol isopropil ya. Kemudian gabungkan beberapa bagian dari produk dari probiotik ya, bakteri baik, misalnya prebiotik, kemudian probiotiknya, dan postbiotik. Postbiotik itu produk dari bakteri ya. Kalau prebiotik itu makanan bakteri ya, lalu probiotik itu bakteri yang hidup ya. Bahan-bahan ini dapat membantu pemeliharaan keseimbangan mikrobioma untuk membantu kulit beregenerasi dengan cepat ya. Kemudian bisa menggunakan bahan-bahan turunan fermentasi ya. Kemudian kita harus cari skincare yang bersertifikasi tentunya ya. Nah, ini produk-produk yang kita harus hati-hati ya.
Jadi ada sampo, lotion, ya, oil, krim, talcum powder, ya, jadi bedak gitu ya. Kemudian kalau di mata ada eyebrow, eyeliner, pensil dan sebagainya. Ini bisa dibaca. Ini harus hati-hati semua ya. Termasuk apa? Panty liner, ya, panty liner, softtek, apa namanya, pembalut ya. Maaf, softtek itu apa namanya? Produk ya. Nah, lalu yang berbahaya apa yang disebut endokrin disruptor chemical. Jadi bahan kimia yang bisa menyebabkan perubahan produksi hormon ya. Ini WHO menyebutkan definisinya adalah bahan-bahan eksogen yang dia mengandung campuran atau substansi dari zat-zat kimia, baik itu kimia berbahaya atau alami, yang dia bisa menyebabkan gangguan fungsi endokrin pada kulit kita. Nah, jadi hormon-hormon pada kulit ini ya sangat dipengaruhi oleh ini ya, dan dikatakan tidak ada dosis yang aman sebetulnya kalau kita bicara zat-zat seperti ini. Karena apa? Paparan pada masa perkembangan manusia terutama ya, pada kehamilan, laktasi, pubertas, itu dapat menyebabkan kerusakan dan efek samping sepanjang hidup, dan kita nggak tahu kapan gitu ya. Maka susah kita akan mencari tahu dampak jangka panjang pada manusia ya, karena penelitiannya tuh harus lama ya, 30 tahun, 20 tahun gitu ya. Uangnya siapa kalau mau meneliti seperti itu ya. Jadi tentunya sulit kita menghubungkan ini disebabkan oleh karena zat kimia itu. Maka itu tadi, kalau kita sudah punya faktor risiko ya, keluarga kita ada yang terkena kanker ya, kita harus sangat hati-hati dengan zat-zat seperti ini. Nah, apa saja? Ini di sini ya, ada bisftalat. Ini biasanya pada pengawet ya, kemudian metil paraben ini pengawet juga ya, bisphenol itu pada kemasan ya. Maka kalau kita memilih skincare, kita juga perhatikan kemasannya, apakah dia memakai kemasan berbahan plastik yang aman atau tidak ya. Misalnya plastik yang mengandung bisphenol A atau BPA free ya. Jadi kita harus mencari produk-produk yang dia bisphenol free. Satu lagi nih yang penting, dampak buruknya ya. Ini dampak buruknya, ini penyakit-penyakitnya ya. Jadi endometriosis itu apa? Ketika menstruasi kita terganggu yang menyebabkan penimbunan darah pada daerah-daerah yang tidak seharusnya ada timbunan darah. Nah, ini namanya endometriosis ya. Lalu ada pubertas prekok ya. Gadis-gadis sekarang kan mensnya lebih dini gitu ya. Lalu pada laki-laki nih bisa menyebabkan penyakit yang namanya hipospadia ya, gangguan pertumbuhan dari penisnya ya. Jadi seperti ini kita harus waspada ya. Jadi walaupun kita belum tahu tadi ya, belum tahu apakah memang benar-benar itu terbukti demikian, tapi kita harus hati-hati ya. Ya, sudah sampai di sini barangkali kita lanjutkan dengan acara berikutnya.